tapi Allah menyukainya. Boleh jadi kamu suka, tapi Allah tidak menyukainya. Betul. Di dalam ketidaktahuan ini, maka berpasrahlah kita kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Betul apa betul? Hidup jamaah manakib. Hidup jamaah manakib. Emang luar biasa. Oleh karena itu, wahai jamaah, Anda boleh rasakan ya apa yang disampaikan oleh Kiai Ade, apa yang disampaikan oleh Kiai Makmuri, semuanya itu adalah benar adanya. Semua ada dasarnya. Betul apa betul? Semua ada dasarnya. Murid yang baik tidak perlu bertanya. Apa yang dinasihatkan baik maka kerjakanlah. Betul? Justru kadang ada antara murid dengan guru ada tanya jawab. Saya kurang setuju yang seperti itu. Betul tidak? Kurang setuju. Kenapa? Ketika ada tanya jawab itu sudah menunjukkan kelancangan, sul adab kalau saya bilang itu. Satu ketika, boleh saya cerita? Ya. Satu ketika ada orang datang ikut tiket manakib seperti ini di Al-Qadiri. Nah, mau ketemu sama, bukan mau hadir ke pengajian, mau datang kepada Kiai Abah Muzaki. Nah, di tengah pas acara begini lagi baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pendengarannya dibalik sama Allah. Allah kaya Muhammad, Allah kaya Muhammad. Apa kata orang tadi? Pantas Muzaki kaya, om ditanya seperti ini. Aja dia gak jadi nemuin Kiai, pulang dia berikan Allah kaya Muhammad, Allah kaya Muhammad. Apa kerjanya? Tukang dagang ini doang. Tikar mindung itu, tahu tikar mindung ya? Tikar itu akhirnya jadi bos tuh, kirim ke Kalimantan bertek-tek hanya gara-gara wiritan Allah kaya Muhammad. Yakin berjeng salah dia karena tekah aja dah masalah. Nah, setelah sekian lama cerita Kiai, alhamdulillah saya dulu mau ke Kiai tapi nggak jadi karena banyak orang, tapi saya ikut wiritannya Kiai. Alhamdulillah Kiai, sekarang saya sudah punya truk yang tadinya saya keliling dagang minum, sekarang saya punya truk. Lah apa wiritannya? Allah kaya Muhammad. Akhirnya dibetulin sama Kiai, bukan begitu. Allah sallallahu ala Muhammad. Begitu dirubah, dia kurang yakin. Akhirnya bangkrut lagi ke usahanya. Jadi kembali kepada keyakinannya ana indadani abdi bi. Nah, oleh karena itulah wahai jamaah manakib, makanya kalau ngaji kupingnya dengerin bawa ya, biar nggak dengernya separuh. Alhamdulillah coba dengar kayak tadi itu bil barokah wal karomah. Rasanya rasa dekat nggak dengan Allah? Rasanya dekat apa enggak? dekat. Hah? Rasa masalah seakan-akan lenyap di dalam itu, tenggelam di dalam itu. Hanya daripada kamu mau tidur mikirin utang, ya, duduk melamun besok bagaimana, sudah cukup. Bil barokah wal karomah syahadul qadir waliullah bisyafa'at Nabi Muhammad biidznillah wa ilallah. Ada yang lebih dahsyat lagi. Apa ada kasetnya di situ ya? Ada dulu, sekarang di YouTube juga ada. Kamu setel, tapi kamu ngorok, kurang ajar, somong namanya itu.
Ada yang begitu? Gimana mau barokah? Setel doang, didengerin kagak, dihatiin enggak, nyambung enggak rasanya. Setel lalu sambungkan rasamu, insya Allah barokah di tempat itu. Setel doang, ngambil di Al-Quran TV di YouTube, bil barokah wal karam, setel. Kadang kita itu marah-marah lagi di situ. Ada yang begitu? Nah, mana coba? Yuk. Gimana mau barokah? Ketika kamu menyetel yang seperti itu, apalagi itu kau anggap sebagai guru kamu, ya, hayati, renungkan, sambungkan rasamu, insya Allah akan barokah. Ada dulu saya panduan dikir. Ada panduan dikir? Kamu setel doang. Ada yang suka nyetel itu di rumah? Disetel, diikutin, enggak, nyambung kagak. Saya suruh wiritan sendiri. Sambungkan rasamu. Makanya Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi li ustadi ila ruhi. Sebut sudah sambungkan, disitulah akan menyambung ruh dan rasa kita. Cuma disetel doang. Betul bangga? Setuju? Sama dengan orang gali air, gali sumur, benar enggak? Hah? Alatnya ada, bornya ada. Mesinnya ganti yang lain, jadi colokin ya, gimana bisa ngebor? Setuju nggak itu? Suka nyetel itu? Nyetel doang? Tidur. Hah? Saya kasih tahu. Kalau baru nyambung rasana. Ketika kamu nyetel itu, sambungkan rasamu seakan-akan kamu berhadapan dengan Allah, bersama-sama Allah, kau sambungkan ruh dan rasa kamu kepada Syaikhul Qadir, nyambung kepada Rasulullah, dan sambung kepada Allah, insya Allah barokah. Ada zaman kali. Begitu juga ketika Allahumma tawassalna ruhana sultanin awliya Syaikhul Qadir Jilani wa ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ada di pelupuk mata ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada apa Syaikhul Qadir Jilani menyambungkan rasa kita kepada Allah. Hadirin, kamu dan aku bukanlah wali, tapi orang yang kita cintai sudah jelas-jelas nyata kewaliannya. Kalau beliau tidak nyata kewaliannya, tidak mungkin keramatnya sampai sekarang. Betul? Betul? Syekhona Khalil Banggalan, Kiai Hasyim Asy'ari, jelas-jelas kewaliannya. Kalau nggak jelas kewaliannya, tidak mungkin NU itu bertahan sampai sekarang. Betul. Oleh karena itu, bersyukur kita kepada Allah. Bahwasanya kita masih diberikan taufik dan hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita masih mencintai ulama-ulama salaf, mencintai aulia-aulia Allah. Tanpa hidayah dari Allah, tanpa taufik dan hidayah dari Allah, tak mungkin kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Saya berani mengatakan mustahil. Betul. Jangan kamu kira mudah kamu duduk di tempat ini, tidak mudah wahai saudaraku. Hidayah. Tidaklah mudah. Sangat tidak mudah. Karena engkau dimudahkan oleh Allah, dibawa oleh Allah, ya, digandeng oleh Syaikhul Qadir Jilani, dengan ringan dan mudahnya kaki kamu melangkah di tempat ini. Betul? Ana likulli man asra markubuhu. Betul? Min jami ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah adu biyadi asar kullama hayyan wa maitah. Aku akan menolong dengan kuasa Allah. Sahabat-sahabatku, santri-santriku, dan orang yang cinta kepadaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kapan? Sampai mati.
Kematian itu bagian dari kiamat. Betul? Aku gandeng tangannya, kata Syekh Abdul Qadir, baik dia masih hidup atau sesudah mati, sadar atau tidak, merasa atau tidak, kau datang ke tempat ini digandeng oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Digandeng Syekh Abdul Qadir sama dengan digandeng oleh Rasul. Allah, digandeng oleh Rasulullah. Beda digandeng Abdul Qadir tetangga saya ambil dengan Syekh Abdul Qadir waliullah sangat berbeda. Abdul Qadir kelakuannya cuma nyindir kan gitu. Ya Bandira, oleh karena itulah wahai saudaraku, betapa beratnya untuk bisa menjadi orang yang berada dalam pengalaman kerohanian seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Bagaimana beliau memisahkan dirinya dari dirinya, bagaimana beliau mengeluarkan diri dari diri, menjadikan diri sebagai musuh, teramat sulit. Betul? Betul? Jadi ukuran aulia Allah, ukuran orang berada dalam kepapa kerohanian, tidak dilihat daripada keilmuannya, tidak dilihat dari pakaian sorban tasbihnya gede-gede jidat hitam. Itu adalah rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita pun tidak tahu siapa di antara yang hadir ini, kamu atau aku. Ya, siapa kekasih-kasih Allah, dan wallahi wa nabi saya yakin di tempat ini ada kekasih Allah. Apa? Di pasar-pasar, di situ ada walinya Allah. Kalau nggak ada walinya Allah, ribut itu pasar tiap hari. Di kampung aja, sini dagang kelondongan, sana dagang kelondongan, kadang lewat udah gak tegur sapa. Betul enggak? Betul apa betul? Ramai. Kamu punya usaha, ada yang buka usaha lagi, kadang sudah gak mau teguran itu sudah. Tapi di pasar dagangan yang sama, tidak ada rasa iri di situ, tidak ada berantem bahkan uangnya kurang buat kembalian pinjam ke sebelah. Karena di situ ada rahmat Allah. Ada rahmat Allah, karena di situ ada walinya Allah, di situ ada syafaat Rasulullah, di situ ada barakah, di situ ada rahmat Allah. Alhamdulillah. Tadi kayak adik bilang, mungkin yang mau berangkat ada yang berantem, tapi begitu nyampe di tempat ini hilang rasa sakit hati di sini, pulang datang lagi sakit hati. Alhamdulillah. Setuju jamaah? Yo. Kalau bicara soal masalah, semua orang punya masalah, tapi jangan masalahmu yang kau besar-besarkan. Jangan kesana kemari kau ceritakan masalahmu, kau ceritakan kesulitanmu, kau ceritakan hutang piutangmu, kau ceritakan ini dan itu. Cukuplah Allah. Ceritakanlah selalu kebesaran Allah, ceritakan selalu pertolongan Allah walaupun kamu dalam kesulitan. Ceritakan Allah Maha datang sebagai penolong. Kamu berada dalam kesulitan, yang diceritakan kesulitannya kesana kemari. Dia ketemu teman cerita kesulitannya, ketemu saudara cerita kesulitannya, ketemu orang tua cerita kesulitannya, lama-lama ketemu mertua cerita kesulitannya, bosan mertuanya dipecat jadi mantu. Betul? Betul? Datang ke guru cerita masalahnya, cerita kesulitannya. Datang ke gurumu, jangan kau ceritakan masalahmu. Jangan kau ceritakan kesulitanmu, ceritakanlah yang enak-enak biar gurumu senang. Ceritakan yang bagus-bagus kepada orang tuamu biar orang tuamu senang. Jangan datang orang tua membawa masalah, cerita masalah, bukan ngasih kesenangan tapi ngasih pikiran yang gak enak ke orang tua. Saya belum pernah cerita kepada orang tua saya, ke guru saya, bahwa saya hidup dalam kekurangan, bahkan kadang makan, kadang nggak makan, nggak pernah saya cerita.
Percuma juga kamu cerita hutang ke teman kamu, cerita hutang kepada saudara kamu, tidak bakalan dibayarin hutang kamu. Kali kamu cerita hutangnya dibayarin, ada? Kalau dibayarin ceritakan aja ke sana kemari. Kalau kata Romairo, mengapa kau suka membuka aib sesama ke sana kemari, tak hutang piutang sana kemari, hutangnya yang cerita, masalahnya yang diceritakan. Ya ayuhal mudassir, wahai kau orang yang berselimut masalah, berselimut hutang, berselimut kesulitan, penderitaan apa sajalah, hinaan, cacian, kesuksesan maupun kegagalan. Kum fa'andir, bangunlah kalian, bangun. Lepaskan itu semua. Warabbuka fakabir, agungkan Tuhanmu yang maha penolong, agungkan Tuhanmu yang siap membukakan jalan dari setiap kesulitan. Kalipun kamu berselimut penderitaan, agungkan Tuhanmu yang maha kaya, maha cukup dan mencukupi. Betul? Setuju? Wajib. Wajib setuju. benar dah. Setuju? Setuju. Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Jangan kamu kira Abah juga tidak punya masalah. Abah juga punya masalah. Semua orang punya masalah. Yang namanya hidup pasti punya masalah. Tapi bagaimana kita memandang masalah itu? Bagaimana dirimu dilihat dari sudut pandang mana masalah itu? Kalau kamu memandang masalah itu dengan kuasa Allah, tidak ada apa masalah yang berat bagimu. Betul? Betul apa betul? Coba siapa yang tak punya masalah? Baik. Semua punya. Biar kiai sudah, ya. Sama juga punya masalah. Tidak punya masalah hutang, tidak punya masalah ekonomi. Mungkin punya masalah yang lain. Tidak punya masalah yang lain, mungkin punya simpanan ketahuan bumi. Itu sudah masalah. Pak Ridwan. Kadang punya simpanan bumi nggak tahu, itu masalah sebenarnya. Betul apa betul? Orang hidup punya masalah, tapi bagaimana kita menyikapi masalah? Hadapilah masalahmu bersama Allah, maka akan ringan bagimu. Tahu banyak tadi Ki Ade bilang, kalau beban, ya, suatu benda yang berbenda, jika kamu angkat di dalam air, maka benda akan terasa ringan bagimu. Betul. Kalau air ini kita kiaskan sebagai lautan kemakrifatan Allah. Kalau kamu tenggelamkan masalah itu di dalam kuasa Allah, maka semua akan lebih ringan. Ingat ketika Allah mengatakan wa khuruful ladzi bi yadihi tasriful aziz. Ingat itu. Ketika kamu punya masalah, jangan orang yang kamu ingat, siapa yang akan kamu ingat? Ingatlah Allah mengatakan wa khuruful ladzi bi yadihi tasriful aziz. Allah kuasa, dengan kuasa Allah semua masalah akan menjadi mudah. Subhanallah. Amin ya Allah. Itu yang harus kita tenggelamkan masalahmu kepada keyakinan itu kepada Allah kuasa. Dengan kuasa Allah semua masalah, semua urusan, semua kesulitan akan menjadi mudah. Dengan apa? Dengan apa? Kuasanya Allah. Hartamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Betul? Ketika hatimu tersakiti, apa harta kamu bisa menyelesaikan? Tidak. Betul? Tidak. Harta tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Yang bisa menyelesaikan masalah hanyalah Allah. Maka hadapi masalah itu bersama Allah, masukkan masalah itu di dalam kemakrifatan Allah. Baru tidak akan ada masalah. Walaupun ada masalah, tapi kamu tak bermasalah. Enjoy. Kamu ada masalah, karena tenggelam bersama Allah, maka tidak menjadi masalah. Jamaah, Ya, Pak. Pak, ini khusus Bapak.
sampean punya istri 1, punya anak 3, tiga-tiganya sekolah, ya, itu jadi beban masalah nggak Pak? Jadi beban nggak kebutuhannya itu? Beban sekali. Pikirannya. Betul? Ketika apalagi pas yang diandalkan dari pekerjaan, kerjaan di PHK, aduh itu udah masalah bertubi-tubi. Betul nggak itu? Sandarnya apa pekerjaan? Tapi kalau kita sadar bahwa yang memberikan kehidupan, memberikan makan kamu itu bukan karena kamu di tempat kamu bekerja. Berapa banyak orang yang nganggur tapi masih hidup. Disitulah mari kita kaji bersama. Ternyata innallaha rizquha, benar adanya. Sesungguhnya Allah yang membagi rezeki, bukan perusahaan tempat kamu bekerja. Di situ hati kita akan terbebas. Ketergantungan kepada makhluk. Betul? Akan terbebas ketergantungan kepada makhluk. Ketika dulu hidupku kugantungkan kepada gaji bulanan, boro-boro bisa nabung, bahkan bayar kontrakan pun selalu kekurangan. Sehingga saya punya toko tuh 2 dulu masih kerja Jawa. Toko tempat ngutang. Yang satu Kerja itu. toko yang ada di depan pabrik, yang satu yang ada di belakang pabrik. Ketika gaji saya cukup buat bayar yang di depan, maka saya keluarga pas gajian keluarnya lewat depan, tidak lewat belakang lagi. Baru gajian berikutnya saya lewat belakang, yang depan saya tinggalin dulu. Gitu aja. Itu masih sendiri. Akal berpikir, Jangan ya. gimana kalau nanti saya punya istri? Wong sendiri saja nggak cukup, Akal. bagaimana nanti saya punya istri? Yun. Ketika akal ini selalu menghantui kita tidak kawin-kawin. Akhirnya saya dikasih kerinduan yang luar biasa oleh Allah. Saya harus pulang. Pingin pulang ketemu bapak dan ibu, tapi sudah kandung sumpah. Wallahi wa nabi, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki ini di kampung ini sebelum saya pulang membawa kesuksesan. Nah, mau pulang, tapi apa yang membuat cerita? Betul bangga. Akhirnya saya ngambil inisiatif, saya harus kawin. Kawinlah sama Umi Abdul ini. Modal 75.000, kurang 10.000. Uang pekah 80.000, uang tinggal 70.000. Saya punya uang 75.000 buat ongkos mobil segala macam. Pokoknya sisa uang saya tinggal 70.000. Hanya saya ngadet mertua waktu itu, mohon maaf Pak, nah untuk biaya uang pekahnya kira-kira berapa Pak? 80.000. Pak, saya kalau ada uang 70, sisanya saya utang dulu. Ya terserah Bapak, kalau mau dilanjut monggo, gak dilanjut saya balik ya. Waduh, gimana Om sudah orang tahu kawin jadi apa, biarinlah, malu cuma sama mertua ini kok. Gak ada orang yang tahu ini. Lebih sulitnya. Keren kan? Oh, takut Iya. kagak, malu kagak, kenapa? Memang inilah takdir saya. Saya harus berani membawa takdir saya. Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Saya bilang sewaktu ngelamar itu, semua biaya pernikahan Pak, saya yang tanggung. Gitu. Keren ya. Akhirnya saya pulang besoknya acaranya, pernikahannya malam ini saya baru pulang. Sengaja saya bikin pepek. Kenapa? Nggak punya duit kan? Saya bilang Pak, saya mohon maaf sebelumnya, karena uang saya dari perusahaan belum keluar Pak. Kita ngomong tuh boga. Mana belum kerja? Bulanan. Jadi nanti dari perusahaan itu akan keluar kalau sudah bisa menunjukkan surat nikah. Ya nggak apa-apa. Jadi terus terang Pak, surat untuk pekahnya dulu berapa ya? Cerita apa adanya. Alhamdulillah jadi kawin juga. Begitu habis nikah, tapi saya modal rokok.
boleh ditiru lah. Jadi saya utang rokok di Samsul itu berapa slot gitu ya. Jadi saya keluarin aja rokok di Samsul. Wah Jakarta, nanti itu padahal hanya dulu biar gaya sedikit. Di Samsul ya. Jadi ngobrol-ngobrol kalau cepat di Samsul. Selesai nikah malamnya langsung pulang saya. Alasannya apa? Karena besoknya langsung pulang karena kerja dapat cuti cuma 1 hari. Karena kebetulan saya bagian ekspor impor Pak. Karena kalau nggak data-data kasar saya, perusahaan nggak bisa ekspor. Loh yang bagian dorong-dorong saya, yang masukin ke kontainer itu ya. Ekspor benar. Nah, harus ada tanda tangan saya itu. Sudah berapa yang masuk sekian? Tanggung jawab tuh kalau kurang itu kan gitu. Nah, sedikit cerita. Dan saya tidak pernah membayangkan akan jadi seperti yang sekarang. Tidak terlintas sedikit pun dalam benak pikiran saya. Yang ada cuma satu, saya ingin membahagiakan orang-orang yang saya cintai, terutama kedua orang tua saya. Itu aja. Tidak ada cita-cita ingin jadi orang kaya, tidak. Cuma saya yakin saya akan jadi orang sukses. Dalam segi apa saya nggak tahu, yakin aja saya jadi orang sukses. Sebab saya yakin janji Allah, fa inna ma'al usri Yusra. Alhamdulillah hadirin, ini perjalanan sedikit perjalanan Abah seperti ini. Saya nggak pernah berpikir untuk jadi seperti ini. Tapi ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Dulu saya masih awal merintis, wah saya dibendung, didatangi, pokoknya seakan-akan tidak boleh saya harus seperti itu, tidak boleh. Tapi saya bilang, ayo pagar tembok sudah. Tapi jika Allah akan mengangkat derajat seseorang, tetap derajat itu akan terangkat. Betul, Pak. Saya bilang dari dulu, betul enggak? Jadi ya, sekalipun orang se-Bekasi, waktu itu masih di Bekasi saya, orang se-Bekasi menyanjungmu semua, tapi ketika Allah akan menghinakan, tetap orang itu akan terhina. Tapi walaupun orang se-Indonesia menghinakanmu, ketika Allah akan memuliakan kamu, tetap kamu akan menjadi orang yang mulia. Itulah kuasa Allah. Itulah hada min fadli Rabbi. Betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Hidup jamaah Manaqib. Kamu punya iman, kamu punya keyakinan, kamu percaya kepada Allah, kuasa Allah, kekayaan Allah, kecukupan Allah, pertolongan Allah, kamu percaya. Ketika kamu percaya itu, tidak ada alasan kamu harus berkeluh kesah. Tidak ada alasan kamu harus bersedih hati karena situasi dan kondisi. Tetaplah kamu tegar dengan keyakinan kamu. Tetaplah kamu bangkit dengan keyakinan kamu yang terbungkus di dalam keimanan. Yakin harus dibungkus. Yakin saja tidak ada bungkusnya. Apa bungkusnya keyakinan itu adalah keimanan. Kepada siapa kamu mengimani keyakinan itu? Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Kamu punya keyakinan, keyakinanmu kamu imani kepada Allah. Ini yang akan terjadi. Dilanjut. Saya minum dulu ya.